Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Pusir Galuh, channelnya sejarah lokal, kearifan lokal, seni budaya dan tradisi, bahkan pembelajaran sejarah. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah Pusir Galuh bisa menyajikan tentang sosok yang sangat karismatik ulama awal abad ke-20, yakni Wali Said. Siapa beliau dan apa keistimewaan beliau terhadap syiar dan dakwah di Kabupaten Ciamis? Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk meningkatkan channel ini dan mengembangkan channel kesejarahan dan kearifan lokal kita. Makam Wali Said ini berada di wilayah Bolenglang, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sangat istimewa karena beliau merupakan sosok yang karismatik, yang sangat merakyat. Bahkan beliau tak segan untuk menerima tamu dari manapun untuk sekedar bersharing dan menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang ulama besar. Sampai saat ini kami belum bisa menelusuri asal-muasal beliau, namun ada beberapa referensi bahwa beliau ini adalah sejaman dengan tokoh-tokoh ulama pada awal pertengahan abad ke-20, seperti halnya Mama Ajengan Sirod, Ki Jantung, Ma Kiai Haji Jainuddin, Irfan Hilmi, dan bahkan Mama Subrowi. Namun beliau ini lebih cenderung suka melanglang buana atau lebih dikenal menjadi seorang yang tidak ingin diketahui nasabnya bahkan jati dirinya. Kelebihan beliau adalah banyak sekali orang yang menemui beliau di Mekah Al-Mukarramah, hingga pada saat itu setiap orang yang ingin pergi berhaji pasti meminta doa pada beliau. Ataupun ada warga Priangan Timur yang tersesat pada saat itu, mereka selalu bertemu dengan sosok Wali Said yang menggunakan sorban hijau, maka beliau diberi nama sorban hijau. Hal itu diutarakan juga oleh warga Dusun Panoongan yang sudah berusia 71 tahun, Ibu Ilah. Dia menjadi saksi bahwa beliau selalu bolak-balik ke Mekah di hari Jumat ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, siapapun pasti melihat beliau ada di langgar ataupun di masjid di sekitar Panoongan atau Bolenglang, dan selalu di saf terdepan. Namun keunikannya, ketika ada alim ulama juga pada saat itu berangkat ke Mekah, dan ternyata juga dia bertemu dengan beliau beberapa kali, berapa hari Jumat, kesaksiannya seperti itu. Menurut Pak Amir, banyak sekali orang, ini juru kunci yang sudah 25 tahun di sini merawat. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali keistimewaannya, bahkan sampai ketika hari ini pun COVID-19, ada orang yang gagal berangkat ke haji, kemudian pengunduran, namun dalam mimpinya dia bertemu dengan sosok ulama bersorban hijau, rumahnya di bawah pohon, ada pohon 4 akasa. Ternyata rekaman mimpi tersebut ada di wilayah Bolenglang ini. Kemudian mereka pun, rombongan tersebut datang, ini yang gagal pergi haji, kemudian berziarah ke sini, dan esoknya beliau berkata bahwa malamnya mimpi bertemu dengan beliau, kemudian ikut tawaf berhaji,
dan merupakan juga menutupi kerinduan beliau akan Mekah yang mana terkena dampak COVID-19 ini. Dan rombongan tersebut selalu rutin tiap malam Jumat untuk ziarah ke sini. Mudah-mudahan hikmahnya adalah ketika kita berziarah kepada ulama-ulama Allah, pada kasih-kasih Allah, cahaya-cahaya Allah, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Rasulullah, ya, kekasih Allah di Mekah Al-Mukarramah, dan menjalankan juga rukun Islam yang kelima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan keunikan lainnya menurut Pak Amir bahwa beliau bisa memprediksi, bukan memprediksi dalam arti di sini nujum ataupun mengundi nasib, tapi dia mengingatkan dengan kasatnya, dengan keilmuannya dan mahabbahnya beliau mengutarakan pada saat itu awal tahun 60-an akan terjadi huru hara yang besar sampai ke Ciamis pula. Maka dari itu beliau menginstruksikan kepada ulama-ulama pada saat itu untuk mengungsi dan berhati-hati di wilayah masing-masing, kalau bisa mengungsikan dirinya dalam tahun-tahun tersebut. Dan ternyata banyak sekali yang mengikuti instruksi dan juga arahan dari Wali Said ini. Alhasil untuk wilayah Ciamis kita tidak menjadi korban yang paling parah dalam kebrutalan dan pengkhianatan PKI pada saat itu. Termasuk banyak tokoh-tokoh yang juga disembunyikan oleh beliau. Ini luar biasa, sosok ulama yang karismatik, ulama yang tawadu, dan tidak pernah ingin diceritakan bahwa dia dari mana dan beliau ini siapa, tapi dia bersahaja merakyat, menunjukkan jalan ketauhidan kepada siapapun, tamu-tamu Allah di wilayah Ciamis, bahkan Pejangan Timur, dan mereka selalu mengenalnya dengan